Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 7 terkait dengan kepuasan kerja. Kenapa kepuasan kerja ini menjadi topik penting dalam perilaku organisasi? Permasalahannya adalah bagaimana mengukur kepuasan kerja yang ingin dicapai individu dari pekerjaannya. Nah, ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, menjadi pokok penting, poin penting dalam pembicaraan kita terkait dengan kepuasan kerja. Terkadang dengan pekerjaan atau tanggung jawab dan gaji yang sama, kepuasan seseorang itu bisa berbeda. Artinya apa? Orang dengan posisi jabatan yang sama, misalkan sama-sama sebagai manajer, gajinya sama, yaitu sama-sama katakanlah 10 juta. Tapi tingkat kepuasan yang didapatkan itu bisa saja berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena kepuasan kerja dari masing-masing individu itu berbeda. Ada orang yang puas dari sisi finansial, ada orang yang puas dari sisi tantangan, ada orang yang puas itu dari sisi jenjang karir atau promosi, ataupun ada orang ataupun pekerja yang puas dari faktor-faktor yang lainnya. Itulah pentingnya kita bahas terkait dengan kepuasan kerja. Pentingnya kepuasan kerja ini bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan di dalam organisasi. Artinya apa? Semakin puas seseorang karyawan terhadap pekerjaannya, maka akan berdampak terhadap kinerja karyawan di dalam organisasi. Selanjutnya adalah pengertian dari kepuasan kerja. Di dalam buku kalian itu dijelaskan beberapa definisi dari kepuasan kerja yang dijelaskan oleh para ahli. Contoh dari Cowhide dan Lepin menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah tingkat perasaan menyenangkan yang didapatkan dari penilaian pekerjaan seseorang atau pengalaman kerja. Tingkat perasaan menyenangkan. Artinya semakin menyenangkan pekerjaan tersebut, berarti kepuasan kerjanya semakin tinggi. Jika tingkat atau perasaan senangnya itu rendah, kepuasan kerjanya pun juga akan rendah. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja adalah sebuah perasaan seseorang dalam memandang dan menilai pekerjaannya. Apakah dia memandang dan menilai pekerjaannya secara positif, menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini ada pendapat yang disampaikan oleh Robin terkait faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah pekerjaan yang menantang secara mental atau mentally challenging work. Artinya apa? Sebagian besar individu menyukai jenis pekerjaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka. Mungkin kalian pernah menjumpai bahwa ada tipe orang itu yang menyukai tantangan. Mereka tidak menyukai pekerjaan yang monoton, tapi mereka menyukai pekerjaan yang bisa dikatakan bisa mengasah keterampilan baik itu hard skill ataupun soft skill mereka. Semakin menantang pekerjaan yang mereka hadapi, itu akan semakin meningkatkan kepuasan mereka. Tapi ini di sebagian orang, ada juga orang, tipe orang itu yang memang tidak menyukai tantangan. Jadi mereka menyukai pekerjaan yang cenderung monoton. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa tingkat kepuasan kerja seseorang itu berbeda-beda. Ada yang menyukai tantangan, ada juga yang tidak menyukai tantangan. Yang kedua adalah penghargaan yang sesuai, equitable rewards. Pekerja menginginkan sistem pembayaran yang adil dan sesuai dengan harapan mereka. Artinya apa? Jika ekspektasi terkait dengan bayaran, terkait dengan usaha mereka itu terpenuhi, maka dia akan puas. Contoh, si A bekerja pada perusahaan BUMN misalkan. Dia mengharapkan bahwa satu bulan itu dia menginginkan gaji
5 juta misalkan. Jika apa yang ia harapkan itu terpenuhi sesuai reward-nya sesuai, maka dia akan puas. Tapi jika apa yang ia terima itu berada di bawah ekspektasinya, otomatis dia tidak akan mendapatkan kepuasan. Ketika mereka mendapatkan upah atau penghargaan yang adil sesuai dengan tanggung jawab mereka, maka kemungkinan tercapainya kepuasan akan semakin tinggi. Sebenarnya ini hampir sama dengan teori keadilan. Nanti kalian bisa mencari terkait dengan teori keadilan organisasi. Yang ketiga adalah kondisi kerja yang mendukung atau supportive working condition. Pekerja atau karyawan mengharapkan suasana dan lingkungan kerja mereka nyaman dan mendukung dalam penyelesaian pekerjaan. Ini bisa dari segi lingkungan fisik ataupun non-fisik. Lingkungan fisik misalkan, ruangan kerjanya nyaman, bersih, tidak jauh dari rumah, dan memiliki fasilitas yang memadai. Ada juga lingkungan kerja yang suportif dari segi non-fisik misalkan, kolega, teman sejawat, teman kerja, ataupun atasan atau pimpinan itu juga mempengaruhi. Seperti itu. Yang keempat adalah kolega yang suportif. Supportive colleagues. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kolega atau teman kerja itu juga bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Bekerja tidak hanya berhubungan dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan, akan tetapi lebih dari itu, bekerja juga berkorelasi dengan interaksi sosial. Nah, terkait dengan interaksi sosial ini, rekan kerja atau kolega sangat mempengaruhi. Jika seseorang itu memiliki kolega ataupun rekan kerja sesuai yang ia harapkan, otomatis akan mempengaruhi tingkat kepuasan dari karyawan. Itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Itu menurut pendapat dari Robin. Nah, untuk quiz chapter ini adalah, menurut kalian, bagi kalian yang sudah bekerja, atau bagi kalian yang masih berstatus sebagai mahasiswa, apa yang menurut kalian bisa mempengaruhi kepuasan kerja selain 4 faktor ini? Berikan pendapat kalian terkait 4 faktor selain 4 faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Oke, itu kuisnya. Saya lanjutkan untuk poin C, yaitu kategori kepuasan kerja. Di sini ada pendapat dari Chow-Quid, Lepin, dan Wesson yang mengkategorikan kepuasan kerja ke dalam 8 kategori. Jadi kepuasan kerja itu bisa dikelompokkan ke dalam kategori. Yang pertama adalah pay satisfaction. Pay satisfaction jelas, pay bayaran ataupun apa yang diterima, gaji yang diterima. Kategori ini menggambarkan kepuasan pekerja berdasarkan pada aspek bayaran yang mereka terima. Apakah upah atau bayaran yang mereka terima itu mencerminkan hak yang mereka dapatkan, diperoleh dengan aman, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik primer, sekunder, ataupun tersier. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, faktor yang mempengaruhi kepuasan. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah promotion satisfaction. Hal ini menggambarkan perasaan pekerja terhadap kebijakan promosi yang ditetapkan oleh perusahaan, yang meliputi promosi yang dilakukan perusahaan, promosi yang dilakukan dengan adil dan jujur, serta promosi atas dasar kemampuan. Artinya apa? Ketika seseorang itu bekerja dalam sebuah organisasi, tentu saja salah satu aspek yang diinginkan adalah promosi. Adanya naik jabatan ataupun ada yang namanya jenjang karir. Nah, jenjang karir ataupun promosi yang diinginkan pekerja itu adalah jenjang karir atau promosi yang dilakukan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan kemampuan. Itu bisa mendatangkan kepuasan. Tapi di sisi lain, nah ini ada masalah. Di sisi lain ada yang menganggap bahwa promosi bisa memberikan promosi yang terlalu sering akan berdampak pada tanggung jawab pekerjaan dan menambah jam kerja. Di sini ada pendapat lain
ada suatu permasalahan bahwa meskipun karyawan itu menginginkan promosi, tapi jika promosi itu dilakukan terlalu sering, itu justru malah tidak diinginkan karyawan. Karena apa? Promosi yang terlalu sering itu akan membuat karyawan akan bertambah tanggung jawabnya dan otomatis akan menambah jam kerjanya. Nah, ada tipe-tipe karyawan yang tidak menyukai hal ini karena dianggap terlalu banyak menyita waktu pribadi, misalkan. Itu untuk kelompok yang kedua. Yang ketiga adalah supervision satisfaction. Kategori ini mencerminkan perasaan pekerja terhadap atasan mereka, jelas. Salah satu aspek penting itu adalah atasan. Ada atasan itu yang tipenya enak, tipe pendengar, ataupun tipe yang tidak mau tahu dengan bawahannya. Nah ini, nanti kalau kalian mempelajari terkait dengan kepemimpinan, ini akan disinggung terkait bagaimana sih menjadi pemimpin dalam organisasi, karena sangat penting. Yang namanya supervision ataupun atasan, ini juga turut berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Mungkin kalian yang sudah bekerja ataupun memiliki pengalaman kerja, pasti pernah mengalami yang namanya punya pemimpin yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Yang keempat adalah coworker satisfaction. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa aspek ini mencerminkan perasaan pekerja terhadap teman sejawat di tempat kerja. Ini sama ya, seperti yang colleges tadi. Yang kelima adalah satisfaction with the work itself. Hal ini berkaitan dengan perasaan pekerja terhadap tugas dan tanggung jawab mereka yang sebenarnya. Nah, apakah mereka tuh suka terhadap pekerjaannya atau tidak? Semakin mereka menyenangi pekerjaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Maka seperti yang dikatakan Ridwan Kamil, pekerjaan itu sebaik-baiknya pekerjaan adalah hobi yang dibayar. Semacam itu. Yang keenam adalah altruism. Altruism adalah sifat senang membantu orang lain dan masuk dalam pendorong moral. Sifat ini merujuk pada coworker satisfaction, di mana ditunjukkan dengan kesediaan rekan kerja untuk membantu dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Altruism ini bisa dikaitkan dengan colleges tadi, juga bisa dikaitkan dengan lingkungan, terutama lingkungan non-fisik, di mana lingkungan non-fisik ini bisa membantu seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun suasana di tempat kerja. Yang ketujuh adalah status. Nah, status berhubungan dengan prestis, memiliki kendali atas orang lain atau merasa memiliki kedudukan tertentu dalam organisasi. Contoh yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia. Bekerja, apapun itu pekerjaannya, apapun itu posisinya, dimanapun organisasinya, kalau statusnya adalah PNS, itu dianggap memiliki prestis yang tinggi. Misalkan, perangkat desa sekalipun statusnya PNS. Meskipun hanya bekerja di desa, tapi kalau statusnya PNS itu dianggap memiliki prestis yang tinggi. Bahkan kadang orang-orang Indonesia yang awam itu kadang lebih memandang tinggi pekerjaan sebagai PNS daripada pekerjaan sebagai manajer di perusahaan swasta. Anehnya di situ. Yang kedelapan adalah environment. Lingkungan dikaitkan dengan perasaan pekerja terhadap tempat mereka bekerja, apakah aman dan nyaman. Nah, ini seperti yang dijelaskan di awal tadi, terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Semacam itu. Selanjutnya, untuk mengukur kepuasan kerja ini, nanti kalian bisa baca sendiri di dalam buku kalian. Saya akan melanjutkan terkait dengan hubungan kepuasan kerja. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kepuasan kerja? Kita pelajari itu pentingnya apa? Yang pertama adalah di sini pendapat dari Gretner Kinnichi dan Robin dan Jutz ya. Saya ringkaskan dari Gretner Kinnichi dan Robin dan Jutz. Menurut mereka bahwa kepuasan kerja itu memiliki hubungan dengan kinerja. Beberapa studi menyimpulkan bahwa pekerja yang bahagia lebih mengarah pada pekerja yang produktif. Artinya apa? Pekerja bahagia itu adalah pekerja yang puas terhadap pekerjaannya. Kalau mereka puas terhadap pekerjaannya, otomatis mereka akan produktif. Selanjutnya adalah kepuasan kerja
akan berhubungan atau mempengaruhi dengan organizational citizenship behavior. Apa itu OCB? OCB itu ibaratnya seperti mereka itu merasa bagian dari organisasi, merasa bangga sebagai anggota organisasi. Seperti kalian sebagai warga negara Indonesia. Jika kalian merasa bangga terhadap apa itu merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, bisa dikatakan bahwa organizational citizenship behavior kalian itu semakin tinggi. Nah, kepuasan kerja juga juga seperti itu. Artinya apa? Semakin puas ini. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap organizational citizenship behavior. Artinya apa? Semakin puas dia terhadap pekerjaannya, maka rasa puas bangga terhadap organisasinya pun juga akan semakin tinggi. Nah, alasannya adalah adanya persepsi adil oleh karyawan terhadap organisasi, semacam itu. Yang ketiga adalah kepuasan kerja dengan kepuasan pelanggan. Nah, ini pada bagian-bagian yang bersinggungan dengan pelanggan. Ada beberapa keyakinan, ini penting ya, saya bacakan ini. Ada beberapa keyakinan terkait kepuasan kerja dengan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Artinya apa? Ketika pekerja itu puas terhadap pekerjaannya, maka kinerjanya pun akan baik. Ketika kinerjanya itu baik, otomatis pelayanan yang diberikan kepada pelanggan itu juga semakin baik. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka pelanggan pun akan senang. Ketika pelanggan senang, otomatis loyalitas pelanggan juga akan tinggi. Itu logikanya. Yang kedua, pelanggan yang bahagia merupakan hasil dari pekerja yang bahagia. Artinya apa? Ketika pekerja itu konsumen ataupun pelanggan, customer itu merasa senang terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan ataupun diberikan oleh karyawan, itu mengindikasikan bahwa karyawannya itu bahagia karena apa? Memberikan pelayanan dengan baik. Ini mungkin bisa diamati di usaha jasa seperti perbankan semacam itu. Di sini manajer perlu memperhatikan kepuasan karyawan yang bersinggungan langsung dengan pelanggan, karena kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif terhadap pelayanan pelanggan. Selanjutnya adalah kepuasan kerja terhadap absensi atau ketidakhadiran. Robin dan Judge menemukan adanya korelasi antara kepuasan dengan absensi. Pekerja dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki tingkat absensi yang rendah. Artinya apa? Mereka yang puas terhadap pekerjaannya, mereka yang senang terhadap pekerjaannya, kecenderungan untuk mangkir itu akan rendah, semacam itu. Yang kelima adalah kepuasan kerja dengan perputaran pekerja atau turnover, artinya keluar. Jika karyawan itu puas, merasa senang dengan pekerjaannya, otomatis niat untuk melakukan turnover ataupun keluar dari pekerjaannya itu semakin rendah. Ini berlaku hubungan negatif. Ini bisa dibuktikan. Kalian yang merasa senang atau puas terhadap pekerjaannya, niat untuk keluar ataupun pindah organisasi itu sangat menjadi akan rendah. Yang keenam adalah kepuasan kerja dengan penyimpangan di tempat kerja. Nah, semakin puas seorang karyawan, maka tingkat penyimpangan yang dilakukan itu akan semakin rendah. Penyimpangan itu apa? Penyimpangan di tempat kerja itu apa? Contohnya adalah perilaku kontraproduktif atau perilaku yang tidak diinginkan dalam organisasi. Ini disebut sebagai perilaku yang menyimpang. Contoh, tidak jujur dalam organisasi. Contoh lain, bermalas-malasan dalam organisasi. Itu tidak diinginkan oleh organisasi. Itu perilaku menyimpang di tempat kerja. Istilahnya adalah deviant behavior in the workplace atau perilaku kontraproduktif merupakan sebuah indikator dari perilaku penyimpangan yang lebih luas.
Pekerja yang tidak menyukai lingkungannya, mereka akan tetap menunjukkan respon mereka meskipun susah untuk memprediksinya. Beberapa karyawan mungkin akan memilih untuk keluar dari organisasi atau turnover. Sementara yang lain ada yang memilih untuk bersantai di jam kerja, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan beberapa perilaku tidak produktif lainnya. Semacam itu. Yang ketujuh adalah kepuasan kerja berkorelasi terhadap kepuasan hidup. Penelitian menemukan hasil bahwa kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan merupakan salah satu prediktor kuat terhadap kepuasan hidup. Kepuasan hidup menggambarkan atau mencerminkan tingkat di mana pekerja merasa puas dengan kehidupan mereka. Jadi ketika mereka bahagia dalam kehidupannya, bisa jadi mereka juga puas terhadap pekerjaannya. Ini salah satu indikator saja. Nah, sekarang yang terakhir adalah dampak ketidakpuasan kerja. Di sini ada tabel merupakan respon atas ketidakpuasan yang dikemukakan oleh Robin dan Jutz. Robin dan Jutz mengilustrasikan 4 respon kerangka kerja yang membedakan 2 dimensi, yaitu konstruktif dan destruktif, dan dimensi aktif dan dimensi pasif. Tak bahas satu persatu. Yang pertama adalah exit atau keluar. Ini destruktif itu sifatnya lebih ke negatif ya. Kalau konstruktif ini lebih ke positif. Exit atau keluar. Ketidakpuasan ini mengarah pada perilaku pekerja yang meninggalkan organisasi termasuk mencari posisi baru. Lah, ketika dia tidak puas terhadap pekerjaannya, dia bisa melakukan exit atau keluar. Istilah yang saya jelaskan tadi adalah turnover. Hal ini bisa merugikan organisasi jika pekerja yang keluar memiliki kemampuan yang dibutuhkan organisasi. Kalau yang keluar dari organisasi itu adalah mereka yang tidak memiliki kompeten, nggak masalah, organisasi nggak terlalu rugi. Tapi akan menjadi permasalahan besar jika karyawan yang melakukan turnover itu adalah mereka yang produktif. Mereka yang betul-betul dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua adalah voice atau suara. Ketidakpuasan ini diungkapkan secara aktif dengan berusaha untuk memperbaiki kondisi dengan cara menganjurkan perbaikan-perbaikan, diskusi atas permasalahan-permasalahan perusahaan, serta melakukan aktivitas perserikatan. Lah, voice suara ini berada di dimensi konstruktif. Konstruktif ini seperti saya katakan adalah sifatnya positif, suara. Artinya apa? Mereka berani menyuarakan kebaikan. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa organisasinya itu jelek, mereka tidak puas dengan organisasinya, maka mereka berani membuka suara. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki organisasi. Jadi intinya orang yang tipe yang voice ini, mereka sebenarnya peduli terhadap organisasi. Meskipun mereka tidak puas terhadap organisasinya, tapi mereka menginginkan perbaikan, perbaikan yang dilakukan dalam organisasi. Yang ketiga adalah loyalty atau kesetiaan, masih di dimensi konstruktif. Kalau suara tadi aktif ya, karena kita memang bisa diamati dalam bentuk gerakan. Kalau kesetiaan itu pasif, sifatnya pasif. Nah, artinya apa? Ketidakpuasan ini dilakukan secara pasif dengan menunggu kondisi kerja membaik sesuai yang diharapkan. Artinya bagaimana? Ketika seorang karyawan itu tidak puas terhadap organisasinya, ya sudah, dia pasrah saja. Tidak keluar, tidak ingin pergi dari organisasi, tapi dia menunggu. Pasif, secara pasif menunggu sampai organisasinya itu membaik atau betul-betul membaik. Itu loyalty, kesetiaan pada tabel pasif. Selanjutnya adalah neglect atau pengabaian. Neglect itu masuknya destruktif, pasif juga. Artinya apa? Ketidakpuasan ini diwujudkan dengan perilaku pasif yang tidak peduli atau membiarkan kondisi organisasi memburuk. Kalau tadi loyalty ini kesetiaan, dia pasif tapi menunggu kondisi kerja membaik. Untuk neglect pengabaian ini tidak peduli, pasif tapi tidak peduli dan membiarkan kondisi organisasi memburuk. Artinya apa? Ketika organisasi itu semakin memburuk, ya sudah, dia tetap tidak peduli. Tidak peduli. Kalau loyalty ini masih ada apa itu sisi positifnya, dia akan menunggu kondisi kerja membaik
dengan mencurahkan loyalitasnya terhadap organisasi semacam itu. Kalau neglect ini sudah benar-benar yang namanya acuh tak acuh seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan penjelasan, semuanya sudah kita bahas terkait dengan kepuasan kerja. Nanti jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan melalui WA Group. Untuk kuisnya jangan lupa dijawab seperti biasa. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.